Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat catatan sekolah, kembali di video kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi lagi berupa soal dan pembahasan kisi-kisi IPA ujian sekolah tahun 2020 tingkat SD ya. Untuk kali ini mata pelajarannya yaitu yang pertama membandingkan daur hidup hewan. Jadi nanti ada daur hidup hewan berupa metamorfosis. Metamorfosis ini kita bandingkan. Kemudian yang kedua mengklasifikasi daur hidup hewan. Jadi mengklasifikasi itu kayak gini. Metamorfosis hewan 1 apakah sama dengan metamorfosis hewan 2? Kayak gitu. Oke. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya minta untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung channel catatan sekolah menjadi lebih baik dan berkembang ke depannya. Oke, langsung saja nanti saya bacakan soal dan optionnya. Nanti teman-teman bisa saya kasih waktu beberapa detik untuk menjawab, baru kemudian kita akan bahas bersama. Oke, soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Jadi ini ada kupu-kupu ya. Hewan berikut yang mengalami daur hidup sama dengan daur hidup hewan pada gambar adalah yang sama dengan daur hidup kupu-kupu. A. Lalat, nyamuk, dan lebah. B. Jangkrik, kecoa, dan lalat. C. Lebah, belalang, dan jangkrik. Atau D. Kecoa, nyamuk, dan belalang. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu lalat, nyamuk, dan lebah. Jadi kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna. Begitu juga dengan lalat, nyamuk, dan lebah. Metamorfosis sempurna yaitu metamorfosis di mana bentuk hewan yang menetas itu berbeda dengan induknya, berupa telur, larva, dan imago. Kalau kupu-kupu itu kan pertama telur ya, menetas menjadi ulat. Kemudian ulat akan menjadi pupa sebelum menjadi kupu-kupu. Kalau metamorfosis tidak sempurna, itu bentuk hewan yang baru menetas hampir mirip dengan induknya. Jadi dia tidak mengalami masa pupa, hanya mengalami masa nimfa, yaitu telur, nimfa, imago. Jadi nimfa ini hewannya hampir mirip dengan imago, cuma dia bentuknya lebih kecil aja. Soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Ini ada metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu yang disebut fase larva ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yang 3 ya. Masa larva kupu-kupu itu adalah bentuknya ulat. Jadi imago itu kupu-kupu dewasa yang pertama. Yang kedua itu adalah pupa. Kemudian setelah ini ada telur ya. Yang nomor 3 itu adalah ulat. Dimana yang nomor 4 itu adalah telur. Kebalik ya, maaf ya. Ini yang 4. Yang keempat itu telur, yang ketiga itu larva atau ulat. Oke, soal yang ketiga. Perhatikan gambar-gambar berikut. 1 katak dewasa, 2 telur, 3 katak berekor, 4 berudu. Berdasarkan gambar, urutan daur hidup katak yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 4, 3, 2, C. 2, 3, 4, 1, D. 2, 4, 3, 1. Silakan dijawab. Ya, jawaban yang benar adalah yang C ya. Yang D, 2, 4, 3, 1. Di mana pertama kata itu kan bertelur. Ya, telur. Kemudian 4 dia berubah menjadi berudu. Dia bermetamorfosis menjadi berudu. Setelah metamorfosis kemudian katak berekor yang nomor 3 baru menjadi katak dewasa. Dia mengalami metamorfosis sempurna karena berudu berekor dengan katak dewasa ini bentuknya berbeda. Oke. Soal yang keempat, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada metamorfosis
kecoa. Nah, hewan yang mengalami daur hidup sesuai gambar adalah A. Jangkrik dan belalang, B. Kumbang dan lalat, C. Lebah dan nyamuk, D. Capung dan kupu-kupu. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu jangkrik dan belalang. Jadi kecoa itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, dia kan pertama telur ya, telur. Kemudian ini adalah nimfa. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian menjadi imago atau hewan dewasa. Ini yang ketiga. Dia hanya mengalami 3 fase. Kemudian yang sama dengan metamorfosis tidak sempurnanya itu adalah jangkrik dan belalang. Lalat itu mengalami metamorfosis sempurna. Lebah juga mengalami metamorfosis sempurna. Kupu-kupu juga mengalami metamorfosis sempurna. Oke, jadi yang paling tepat itu adalah yang A. Soal selanjutnya. Perhatikan perhatikan nama-nama di bawah ini. Jadi ini masuk mengklasifikasi dari hidup hewan ya. Perhatikan nama-nama hewan di bawah ini. 1 belalang, 2 walang sangit, 3 semut, 4 lebah, 5 kecoa. Jenis serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, 4, C. 1, 2, 5, D. 3, 4, 5. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu 1, 2, dan 5 ya. Belalang dia mengalami metamorfosis tidak sempurna. Walang sangit juga tidak sempurna. Kemudian kecoa juga dia tidak sempurna. Lebah tidak, semut tidak, dia mengalami metamorfosis sempurna. Oke. Soal yang ke-6. Ini ada daur hidup kata. Perhatikan daur hidup hewan di samping. Hewan berikut yang mengalami daur hidup sama dengan daur hidup hewan pada gambar adalah A. Jangkrik, B. Capung, C. Kecoa, D. Lebah. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu yang lebah, karena kata ini kan mengalami metamorfosis sempurna. Mana yang sama dengan kata, yaitu lebah, dia mengalami metamorfosis tidak sempurna. Di mana jangkrik, capung, dan kecoa, dia mengalami metamorfosis tidak sempurna. Soal yang ke-7. Perhatikan gambar daur hidup hewan berikut. Yang pertama ini adalah daur hidup kupu-kupu, yang kedua ini daur hidup kecoa. Jadi tahapan daur hidup yang ditunjukkan huruf P, Q, R secara berturut-turut adalah A. Telur, nimfa, dan pupa, B. Telur, pupa, dan nimfa, C. Pupa, nimfa, dan telur, atau D. Nimfa, telur, dan pupa. Silakan jawab. Oke, jawabannya yaitu berupa telur, pupa, dan nimfa. Jadi yang pertama itu P di sini. Ini adalah telur. Yang kedua Q di sini adalah pupa. Yang ketiga yaitu R. Ini adalah nimfa. Ini telur dan ini imago. Oke. Dimana kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna dan kecoa itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Soal yang ke-8. Perhatikan daur hidup ulat grayak di bawah ini. Tahapan daur hidup hewan tersebut yang merugikan petani karena merusak tanaman bawang, jagung, padi, dan tebu adalah, silakan jawab, A1, B2, C3, D4. Oke, yang merugikan petani yaitu adalah di mana fase ulat ya, bukan fase telur, maaf, ini harusnya fase ulat, fase larva. Ini adalah fase telur, kemudian dia menetas menjadi fase larva yaitu berupa ulat, kemudian dia membuat pupa dan menjadi imago. Ini termasuk metamorfosis sempurna. Yang merugikan yaitu ulat. Ulat kan memakan tumbuhan, memakan daun dari
tumbuhan tersebut. Jadi sangat merugikan petani. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan jika kalian suka, tekan tombol like, komen, dan share jika video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel catatan sekolah menjadi lebih baik dan berkembang ke depannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, Sobat Catatan Sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.